Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Buat yang udah klik video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang hukum perusahaan. Kemungkinan besar videonya bakal saya bagi menjadi beberapa part supaya enggak kepanjangan dan teman-teman bisa dengan mudah memahami apa yang disajikan. Nah, di video yang pertama ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup hukum perusahaan. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya kita ke videonya. Hal pertama yang akan kita bahas adalah terkait pengertian perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan buruh atau pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang poin B adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Mullengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan menurut Pollak, perusahaan memiliki dua ciri utama, yaitu mengadakan perhitungan laba rugi dan melakukan pembukuan. Oke, selanjutnya karena kita mempelajari tentang hukum perusahaan, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian dari hukum perusahaan itu sendiri, yaitu kaidah atau ketentuan acuan dalam kegiatan usaha atau bisnis, atau dapat juga disebut dengan hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk usaha serta segala aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan jalannya suatu perusahaan. Jadi dari pengertian tersebut terdapatlah unsur-unsur perusahaan yang dapat kita simpulkan. Unsur yang pertama adalah badan usaha, yaitu suatu badan yang menjalankan kegiatan di dalam bidang ekonomi dengan bentuk tertentu, yaitu ada badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dan terkait hal ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Unsur yang kedua adalah kegiatan dalam bidang ekonomi, yaitu objek kegiatan ekonomi berupa harta kekayaan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Unsur yang ketiga adalah dilakukan secara terus-menerus. Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan perusahaan di bidang ekonomi dilakukan secara tidak terputus. Kemudian, kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut memiliki jangka waktu yang lama. Terkait lamanya jangka waktu perusahaan itu dijalankan dapat dilihat dari akta pendirian perusahaan yang bersangkutan. Unsur yang selanjutnya adalah unsur terang-terangan. Maksudnya, para pihak yang menjalankan perusahaan dapat melakukan segala tindakan untuk menjalankan usahanya, karena usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan sudah dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sehingga, dalam rangka untuk memperluas usaha perusahaan, maka para pihak yang ada di dalam perusahaan
perusahaan dapat dengan bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Unsur perusahaan yang terakhir adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi, sebagaimana kita ketahui, apabila ada seseorang atau beberapa orang yang bersepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka tujuan akhir dari pendirian perusahaan tersebut adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ada beberapa hal yang akan selalu kita bahas saat mempelajari hukum perusahaan. Yang pertama adalah terkait tentang usaha. Jadi, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Kemudian, kita akan selalu membahas terkait dengan badan usaha. Badan usaha adalah sebuah organisasi atau badan yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman mendapat wawasan baru tentang hukum perusahaan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran for the next video. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik di video-video saya yang selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.